تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Biasanya kalau seorang itu tidak belajar dengan metode yang sebenarnya, dia akan bingung di jalan. Jangankan orang yang tidak tahu cara belajar, orang yang belajar saja tapi keliru tata letaknya, itu masih banyak kebingungan. Karena keliru tata Tata letak. Sulit dalam meluruskan pengetahuannya. Akhirnya tercampur aduk pengetahuannya itu. Bercampur aduk. Dan paling banyak kelemahannya itu membedakan persoalan-persoalan yang detail. Itu banyak yang keliru akhirnya. Karena dia tidak membangun bangunan ilmiah yang tepat di situ. Makanya perlu sebuah pegangan supaya orang itu tidak bingung. Ada pijakannya. Baik. Saya itu tadinya mengira sebagian kalau kita ketemu guru gitu ya, ulama besar, buku-bukunya itu banyak sekali begitu. Iya. Tapi ternyata nggak seperti itu. Justru banyak dari ulama-ulama besar itu terkenal, perpustakaannya nggak dibilang perpustakaan besar sekali, enggak. Banyak orang lebih besar darinya perpustakaannya. Ada, antum tahu sebagian orang punya perpustakaan buku 2 lantai, 3 lantai. Banyak sekali. Tapi ketemu antum sebagian ulama bukunya cuma 1 kamar saja, beberapa rak saja. Ya. Tapi dia antum datangi, belajar buku apa saja, antum bawa matan apa saja kepadanya, dia bisa terangkan buku itu. Nah, itu baru mungkin ya di dalam ilmu. Makanya di situ saya baru paham ucapan Imam Al-Barbahari rahimahullah, laisal al-ibra bikathratil kutub war riwayat. Ibra itu bukan dengan banyaknya buku dan riwayat. Bukan dengan banyaknya buku dan riwayat. Yang menjadi ukuran itu seorang belajar dari guru, dia pahami dari usul ilmu. Makanya para ulama itu ketika mereka menulis bidang-bidang ilmu, itu dasar kuat. Ya, seorang cukup di situ dia tekuni, itu bangunan kuat dia bangun di atasnya. Sebab ilmu ini misalnya, ulumul Quran ini, ya, satu cabang darinya itu ada beberapa buku. Akan datang nanti ya, misalnya terkait dengan Makkiyah, Madaniyah. Itu berapa buku yang ditulis itu untuk mentafsir di dalam hal tersebut. Ada nanti tentang Gharibul Quran. Itu berapa buku tentang Gharibul Quran. Tapi datang si penulis, dia definisikan apa maksudnya. Dia beri contoh-contohnya. Iya. Atau pembahasan bahasa tentang Al-Quran itu luas. Maka datang si penulis, dia kumpulkan kalimat-kalimat yang perlu diterangkan dalam Al-Quran, dia beri bahasa yang ringkas. Nah, itu ada buku-buku tersendirinya. Ada buku-buku tersendirinya. Baik. Jadi memang fungsi dari belajar itu adalah untuk menghilangkan al-khirah. Seorang itu tidak ragu, tidak pelimpang di sana sini, tidak kebingungan, tapi dia jelas arahan.